Haleluya. Sedang duduk kembali saudara. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu ini. Haleluya. Ya. Saya mau tunjukkan sebuah gambar. Saya percaya gambar ini saudara pasti tahu ini gambar apa. Bisa ditayangkan? Kira-kira ini gambar apa saudara? Hah? Unta? Bukan, burung unta. Ya, burung unta. Sudah tahu burung unta? Ya, ketika ada musuh atau ada binatang lain ya yang mengejar dia saudara, khususnya saudara binatang-binatang yang tanda petik memangsa binatang-binatang yang lain saudara, ya, maka ketika burung unta ini lihat ya, sebagian mereka mungkin tidak akan lari, tapi mereka akan memasukkan kepalanya ke dalam tanah atau ke dalam pasir kalau di daerah padang pasir seperti saudara. Lalu kemudian ketika dia masukkan kepalanya ke dalam pasir, dia akan merasa sangat tenang sekali. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah aman, terkendali tanpa bisa terkejar oleh musuhnya saudara. Dia pikir kepalanya ketika dibenamkan, dia sudah tidak bisa melihat apa-apa. Musuhnya juga tidak bisa melihat dia seperti itu saudara. Padahal kalau kita tahu badannya itu nongol keluar dan lebih besar berkali-kali lipat dari kepala saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Dia gampang diterkam. Ya, dikejar oleh musuhnya seperti itu saudara. Nah, celakanya saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Ya, berusaha lari dari setiap persoalan kehidupan, bahkan berusaha lari dari kejaran Tuhan. Saya mau katakan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya, saudara dan saya adalah orang-orang dikejar oleh Tuhan. Amin. Nanti dengarkan saya baik-baik, saya akan menguraikan bagi saudara, satu-satunya agama atau satu-satunya keyakinan atau satu-satunya kitab suci yang mengatakan bahwa Allah mencari manusia hanya Kristen saudara. Kalau yang lainnya adalah manusia yang mencari Allah saudara. Ya. Saudara harus tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan diri kita dari kejaran Allah. Ya. Sehebat apapun kita, kalau Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang pilihannya, panggilannya saudara, dia akan mengejar kita, dia akan menaklukkan kita. Lalu kita akan berkata iya kepada dia dan berjalan bersama dengan dia saudara. Ya. Nah, kalau saudara dan saya memang benar-benar dipanggil Tuhan, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tapi mungkin tanda petik, saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Atau mungkin ada satu job khusus, panggilan khusus dari Tuhan. Ya, untuk saudara melayani. Saya mau katakan jangan coba-coba menghindar dari panggilanmu. Karena Tuhan sekali lagi akan mengejar saudara dan menaklukkan saudara sampai saudara menyerah di pangkuannya. Sehingga saudara bisa dipakai untuk kemuliaan saudara. Dan hari ini tadi pagi saya mau ngajak saudara seperti tadi pagi saya sampaikan, kita akan belajar bersama-sama dari seorang hamba Tuhan di Alkitab yang bernama Yunus. Mari kita buka bersama-sama kitab Yunus pasal yang pertama. Saya percaya kisah Yunus ini tidaklah asing bagi saudara dan saya, apalagi saudara yang mungkin sejak kecil sudah Kristen, ya, sudah dibawa ke sekolah minggu. Kenapa? Karena guru-guru sekolah minggu kita seringkali menceritakan tentang Yunus dan ikan besar, bukan ikan paus. Tapi betul, kalau mungkin ada guru sekolah minggu yang menjaga itu ikan paus, memang kemungkinan besar. Waktu itu ya diperkirakan ya itu ikan yang besar. Ada dua, saya lupa satunya, tapi yang satu itu jenis ikan paus putih saudara. Panjangnya itu 18 meter. 18 meter itu mungkin kalau kita hitung dari sini sampai ujung sana saudara. Sampai jendela. Itu 18 meter saudara. Panjang sekali saudara. Jadi dia bisa menelan Yunus saudara. Haleluya. Nah, saya mau ngajak kita baca bersama-sama saudara. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17 saudara ya. Kita baca silih berganti saudara ya. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua. Perikopnya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan.
Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke Daud, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala buatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembilan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Katakan amin. Nah saudara, hari ini saya akan menguraikan bagi saudara satu pasal ini. Kalau diizinkan waktu, saya akan mungkin lebih lama khotbah mengajar saudara hari ini. Tadi pagi saya nggak selesai ya, tapi saya berharap di luar masih hujan, jadi saudara mungkin agak betah di sini seperti itu. Oke, nah kalau saudara membaca secara sekilas kisah Yunus ini, khususnya di pasal pertama ini saudara, maka saudara tidak akan menemukan sesuatu yang menarik atau sesuatu yang aneh di dalamnya saudara. Ayat pertama Alkitab memulainya dengan kalimat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Kalau saudara sering membaca Alkitab khususnya di perjanjian lama saudara, maka kalimat datanglah firman Tuhan kepada Nabi A, kepada Nabi B, kepada si A, kepada si B, seperti itu saudara. Itu sudah umum dan sudah biasa di perjanjian lama. Dan di perjanjian lama minimal itu muncul sebanyak 112 kali saudara kata datanglah firman Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi nggak ada hal yang aneh seperti itu saudara. Lalu setelah firman itu datang saudara, kemudian dilanjutkan saudara, dikatakan begini ya. Bangunlah dan pergilah. Nah kata bangunlah dan pergilah itu juga sesuatu yang umum, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak asing di perjanjian lama saudara. Karena setiap kali kalau Tuhan memanggil seseorang, biasanya dia nabi gitu kan, biasanya Tuhan akan mengatakan bangunlah, pergilah atau bangunlah, katakanlah. Dan itu sesuatu yang sekali lagi biasa dan tidak asing saudara. Ya, Yunus sebelum dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang dicatat dalam kitab Yunus pertama ini saudara. Yunus ini sebenarnya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu ya untuk bernubuat kepada bangsanya, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya saudara, yakni bangsa Israel yang ada di daerah utara saudara. Jadi sebetulnya firman Tuhan yang Yunus terima di kitab Yunus ini saudara, pasal pertama ini saudara, itu bukanlah firman Tuhan yang pertama kali saudara. Sebab kalau saudara baca
di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang kalau nggak salah 25. Di sana dicatat saudara ya, tentang Yunus dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsanya sendiri saudara. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik dengan sesama, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang agak sedikit aneh atau mungkin menarik dari kisah Yunus di pasal pertama ini saudara. Ya, apa itu? Yunus itu seorang nabi ya, tapi dia diutus ke negeri, ke bangsa yang asing untuk bernubuat. Dan nubuatnya bukan nubuat tentang penghakiman, tapi nubuat tentang pertobatan saudara. Biasanya para nabi di perjanjian lama saudara, itu diperintahkan Tuhan untuk bernubuat. Kalau dia bernubuat untuk bangsa-bangsa lain, biasanya nubuatan adalah melawan bangsa-bangsa itu. Tuhan akan menghukumnya, Tuhan akan menghancurkannya. Sama seperti Nabi Yesaya, Yeremia dan nabi-nabi yang lainnya saudara. Ya, dan tidak pernah ada di antara mereka yang khusus diutus langsung pergi kepada bangsa yang asing atau bangsa yang lain. Apalagi bernubuat, dan nubuatnya tentang pertobatan. Hanya Yunus sendiri saudara yang diutus untuk pergi ke kota Niniwe, ke bangsa yang asing saudara. Dan kita tahu kota Niniwe itu merupakan ibu kotanya kerajaan Asyur. Nah sehingga yang menarik dari kisah ini saudara, Yunus itu dipanggil Tuhan untuk pergi ke bangsa asing saudara. Dan pada waktu Tuhan memanggil Yunus saudara, Tuhan itu memberitahukan Yunus bahwa tempat atau kota yang akan dia tuju saudara adalah kota yang sangat besar sekali. Minimal kota Niniwe itu disebut sebagai kota yang besar sekali saudara. Ada 4 kali disebut di kitab Yunus dari pasal pertama sampai pasal keempat saudara. Ya, saya mau tanya saudara, tadi pagi saya sampaikan. Ya, ada yang tahu kira-kira seberapa besar sih kota Niniwe itu? Loh, ada yang tahu nggak? Terima kasih buat jawabannya. Karena saudara diam 1000 bahasa, berarti tidak tahu. Nah, ada arkeologi saudara, penemuannya arkeologi, termasuk juga catatan dari histori budaya kuno seperti itu, yang menyatakan bahwa kota Niniwe itu betul-betul sangat besar sekali. Tapi catatan mereka saudara, ya sebagian besar itu tidak seragam. Dalam arti ukurannya tidak seragam saudara. Berbeda satu dengan lainnya saudara. Mungkin ini disebabkan ya kota Niniwe itu mengalami perombakan. Mengalami kemajuan. Sehingga setiap kali dibangun saudara, maka terjadi perluasan, perlebaran seperti itu saudara. Ya, ada ahli sejarah yang mengatakan karena bangsa Asyur itu, kerajaan Asyur itu merupakan kerajaan atau bangsa yang sangat besar sekali, maka semakin lama mereka menjadi semakin jaya, semakin kuat, semakin hebat saudara. Maka kalau semakin jaya, biasanya kerajaan-kerajaan itu kalau semakin besar, dia juga akan mengalami pembangunan yang semakin meningkat, semakin besar juga seperti itu saudara. Nah, terutama kota-kota temboknya yang merupakan batasan saudara, itu diperlebar, dikuatkan, ditinggikan saudara, semakin besar saudara. Nah, dari catatan sejarah kuno saudara, paling tidak panjang tembok kota itu saudara, itu sekitar 70 sampai 90 kilometer. Kira-kira saudara bisa bayangkan 70 sampai 90 kilometer panjangnya. Berarti sangat luas sekali saudara. Betul gak? Kalau dibandingkan dengan kota Singkawang, Singkawang berapa meter persegi? Kilometer persegi? Hah? Orang-orang Singkawang? Gak ada yang tahu. 504 kilometer persegi saudara. Jadi kalau saudara mau berjalan mengelilingi tembok Niniwe ini saudara, maka minimal saudara harus menempuh berjalan kaki atau naik motor, ya berjalan kaki lah. Keliling kota Singkawang Barat. Singkawang Barat itu sekitar 18 kilometer persegi. Lalu kemudian jalan lagi keliling Singkawang Tengah sekitar ada 30 lebih ya sedikit kilometer persegi. Ya, totalnya sudah berapa? 30 tambah 18, anggap aja sudah 50. Ditambah, saudara harus berjalan di Singkawang Utara. Singkawang Utara sekitar 60 km persegi saudara. Berarti
hampir sebagian dari Singa Utara di jalan saudara. Baru saudara bisa menempuh panjang jarak tembok itu. Atau lebih gampangnya untuk mengukurnya, saudara tinggal jalan dari Singkawang sampai menuju dekat kota Sungai Pinyu. Itu sekitar 90 kilometer saudara. Kok Bapak tahu? Ya karena kita biasa jalan pakai mobil. Sudah hitung-hitung seperti itu. Sampai di Pontianak sekitar 150 kilo. Ya, sampai masuk ke Siantan seperti itu. Kalau seberang sudah sekitar mungkin 160 saudara. Ya, nah, jadi ternyata tembok kotanya itu begitu panjang dan begitu luas saudara. Ya, walaupun saudara mungkin beberapa saudara pernah pergi ke Tiongkok melihat tembok raksasa Cina yang sangat tinggi yang juga sangat panjang seperti itu saudara. Tapi untuk ukuran pada waktu itu, kota Niniwe ini adalah kota yang paling besar. Kalau bukan kota yang paling besar, minimal dia nomor 2 setelah kota Babilonia saudara. Babel, seperti saudara. Nah, itu panjang temboknya. Sekarang tebal temboknya. Nah, menurut catatan sejarah kuno saudara, tebal temboknya itu sekitar 10 sampai 16 meter. Saudara pernah lihat tembok yang setebal itu? Hah? 1 meter pun gak ada pernah lihat kan? Ini 10 sampai 16 meter. Paling-paling tembok rumah kita itu ya 30 cm itu paling tebal. Biasanya sebatas batako, ya kan? Ya kan? 20 cm mungkin seperti itu. Tapi ini 10 sampai 16 meter saudara. Dan itu sangat tebal sekali saudara. Makanya tidak heran penulis sejarah kuno mengatakan ada kereta kuda yang berjalan di atas tembok kota Niniwe saudara. Dan itu bisa beberapa kereta kuda sekaligus saudara. Jadi betul-betul tebal sekali saudara. Lebar sekali temboknya. Itu tebalnya. Sekarang tingginya. Nah, ada yang menyebutkan tingginya itu antara 10 sampai 100 meter. Tadi pagi saya katakan kalau kita mau ambil tengahnya berarti 50 meter saudara. 50 meter. Kalau 50 meter setinggi apa sih 50 meter itu? Ada gambaran gak 50 meter? Setinggi apa? Kira-kira saya buat gambaran sama seperti Hotel Mahkota yang baru. Kalau dia 12 lantai, satu lantai itu 4 meter, hitung aja kali 12, sekitar hampir 50 saudara. Itu tingginya seperti itu, tinggi sekali. Jadi kota ini, kota Niniwe ini betul-betul kota yang sangat besar. Bahkan untuk ukuran sekarang pun saudara, kota ini masuk kota metropolitan saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, ada satu lagi yang sangat besar yang dihasilkan oleh kota ini melebihi, lebih besar daripada temboknya, lebih tinggi daripada temboknya saudara. Apa itu? Yaitu kejahatan orang-orang Niniwe. Kejahatan orang-orang Niniwe sangat jauh lebih besar daripada ukuran kotanya. Sebab kalau saudara membaca di pasal pertama saudara, di ayat kedua, Alkitab mengatakan begini. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena apa? Kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, kata kejahatannya telah sampai kepadaku saudara. Kalau saudara baca di terjemahan yang lainnya khusus bahasa Inggris saudara, itu dikatakan kejahatannya telah sampai ke atas di hadapanku. Jadi tembok kotanya itu tinggi, maka kejahatan mereka itu saudara jauh lebih tinggi dari tembok kotanya saudara. Dan dikatakan terus naik sampai ke atas ke hadapanku saudara. Kita tahu di gambaran perjanjian lama Tuhan itu ada di mana? Di surga. Betul gak? Ya. Jadi dosa mereka tinggi sekali sampai di surga saudara. Kejahatan mereka begitu luar biasa. Dan hanya ada satu kota yang lainnya yang diberi Tuhan gambaran yang hampir mirip. Yaitu kota Sodom dan Gomora. Tapi tentang Sodom dan Gomora saudara, Alkitab mencatat di kitab Kejadian pasal 18 saudara. Itu Tuhan katakan dia mendengar. Bukan melihat, bukan sampai tapi mendengar saudara. Tapi untuk kota Niniwe saudara, Tuhan berikan gambaran bahwa kota ini saudara, dosanya itu telah naik sampai di hadapanku saudara. Jadi penduduk kota ini sangat besar kejahatannya, sangat besar dosanya. Nah kalau saudara baca di kitab-kitab yang lain, khususnya di kitab Nahum saudara, itu Nahum pernah menjelaskan bagaimana nanti
ketika bangsa Asyur ini ya, yang ibu kotanya di Niniwe saudara, itu dihukum oleh Tuhan. Maka semua bangsa yang lain saudara, tidak akan merasa iba, tidak akan pernah merasa kasihan saudara kepada bangsa Asyur ini. Tapi sebaliknya, bangsa-bangsa yang lain akan merasa bersuka cita, bergembira atas penghukuman terhadap bangsa Asyur. Kenapa? Karena bangsa Asyur ini saudara terkenal sangat jahat, sangat kejam, sangat sadis saudara. Dan Nabi Nahum saudara mengatakan, tiap kali ketika bangsa Asyur ini tentaranya masuk ke sebuah kota untuk mendudukinya, menguasai saudara, maka ada begitu mayat banyak bergelimpangan di mana-mana saudara. Mungkin saudara berkata, nah itu kan biasa Pak, kalau perang ya pasti banyak mayatnya terbunuh seperti itu ya. Kan kalau saudara pernah lihat perang ya, kerajaan melawan kerajaan itu kan tentaranya pakai bendera banyak gitu kan ya, serbu saling tombak seperti itu, maka mayat akan bergelimpangan seperti itu saudara. Dan itu biasa mungkin. Lagian mungkin saudara berkata, ya saat ini seperti apa sih bangsa Asyur itu, tentara Asyur itu, ya gak jelas seperti itu. Nah tadi pagi saya katakan, saya mau minta izin juga kepada saudara, izinkan saya menjelaskan kepada saudara bagaimana sadisnya bangsa Asyur ini ya. Saya sampaikan 3 buat saudara. Kalau saudara kuat saya tambahkan jadi 10. Karena saya punya banyak perbendaharaan buat saudara. Kalau saya sampaikan ini, kalau saudara hati saudara yang mungkin agak melo gitu kan, agak Hello Kitty atau melankolis, tutup telinga saudara supaya saudara tidak ngeri seperti itu saudara. Ya, nah bangsa Asyur ini pertama saudara, ketika mereka mengalahkan musuh-musuh mereka saudara, maka yang dilakukan mereka adalah mereka akan memotong kedua tangan sampai ke lengan saudara orang-orang yang mereka tawan saudara, atau penduduk atau siapa saja ya, bangsa yang mereka atau kota yang mereka serang seperti itu saudara. Bukan hanya memotong lengan tangan musuh mereka saudara ya, tapi kaki pun dipotong. Setelah dipotong bukan hanya itu, matanya dicongkir dua-duanya. Lalu dibiarkan mati pelan-pelan. Enggak langsung dibunuh, tapi dibiarkan tetap hidup, tapi mati pelan-pelan seperti itu saudara. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua saudara, kalau ada orang didapati memberontak, berkhianat kepada bangsa Asyur saudara, maka tentara Asyur ketika mendapatkan orang yang berkhianat itu atau memberontak itu saudara, mereka akan menguliti orang yang mereka tangkap itu yang berkhianat dari ujung kaki, kuku sampai ujung kepala. Dan itu dikuliti hidup-hidup. Bukan mati saudara, bukan sudah mati baru dikuliti. Saudara pernah lihat orang potong monyet untuk dimakan, dikuliti? Pernah? Belum pernah ya? Sekali-kali lihat. Begitu dikupas putih. Monyet itu kayak bayi, betul-betul saudara. Ya, kasihan sekali. Ya. Tapi ini orang-orang Asyur saudara, ya, mereka ketika menangkap musuhnya yang berontak, yang berkhianat saudara, maka mereka akan menarik kulit mereka, dikupas dari ujung kaki sampai ujung kepala saudara. Saya bisa merasakan kalau kulit itu kelupas pelan-pelan begitu, itu sangat sakit loh saudara. Lebih sakit daripada sakit hati, lebih sakit daripada sakit gigi saudara. Sebab kenapa? Saudara pernah jatuh dari motor, cium aspal? Biasanya kan luka kan, lengan, ya kan, siku, luka kan. Begitu luka berdarah, habis berdarah apa yang terjadi? Keluar minyak, gitu kan, ya kan, betul nggak? Dan itu ketika kena air, sakitnya minta ampun nggak? Oh, perih sekali, gitu kan, perih sekali. Nah ini dari ujung kaki sampai ujung kepala dikupasin semuanya. Kalau minyaknya ditampung, itu bisa jadi goreng ayam, saudara. Bisa saudara persembahkan untuk tukang lele yang ada di sana. Saudara, itu sakit sekali. Dan itu sembuhnya lama sekali. Perihnya minta ampun. Belum pernah merasa ya? Saya berharap saudara jangan merasakan itu saudara. Ya, saya bisa bayangkan betapa sadisnya orang-orang Asyur itu. Saudara mendengar begini ya sudah mulai mengkerut kening saudara. Ya kan? Yang ketiga saudara. Kalau yang pertama apa? Dipotong lengannya dua-dua, dipotong kakinya, dicungkil matanya, dibiarkan mati pelan-pelan. Yang kedua,
dikuliti hidup-hidup. Dan saya belum ceritakan, kulitnya itu diapain? Dijemur di tembok kota Niniwe. Untuk diperlihatkan kepada orang-orang, ini loh, jangan berkhianat, jangan berontak. Hukumannya seperti itu. Tapi yang ketiga, saudara masih mau dengar? Yang ketiga, ini sadis sekali. Ini tidak sungguh-sungguh keterlaluan banget sadisnya saudara. Ya, ketika saya mendengar, saya membacanya, aduh ngeri sekali saudara. Saudara tahu, ketika tentara Asyur, dia menguasai sebuah kota. Ya, lalu kemudian penduduk-penduduknya itu ditawan, dijadikan budak seperti itu. Ya, nah biasanya tentara-tentaranya itu suka main judi, taruhan. Ya, ketika dia melihat seorang wanita lagi hamil, tentara sama tentara. Bro, laki atau cowok? Laki atau cowok? Laki ya cowok ya. Laki atau perempuan? Perempuan itu, bukan cowok itu. Ya, taruhan sudah seperti itu. Begitu sudah taruhan, orang tentara itu akan pergi ke perempuan yang lagi hamil itu, dibelek, ya ambil bayinya. Nah ini cowok kan, saya menang. Begitu sudah tahu cowok, sudah tahu diapain anaknya itu, tentu yang wanita itu pasti sudah mati di situ. Anaknya diapain? Dilemparkan ke tembok sampai pecah kepalanya saudara. Betapa sadisnya saudara. Jadi betul dosanya kota Niniwe ini atau bangsa Asyur ini begitu besar. Lalu Tuhan panggil Yunus. Yunus, bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Beritakan firman Tuhan dan peringatkan mereka. Dan apa yang terjadi? Yunus tidak mau pergi untuk memperingatkan orang-orang Niniwe atau bangsa Asyur itu saudara. Ya, sebaliknya Yunus pergi ke tempat yang lain. Pertanyaannya, kenapa Yunus gak mau pergi sih? Padahal dia nabi. Ya, ada banyak alasan yang bisa disampaikan atau disimpulkan saudara. Tadi pagi saya katakan ada 3 alasannya. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini sesuai dengan konteks. Kalau saya ngajar, saya khotbah, saya sampaikan sesuai dengan konteks saudara. Tidak lari kemana-mana supaya saudara bisa ngerti. Yang pertama saudara, Yunus merasa percuma. Kenapa? Diutus ke sana, percuma Tuhan. Kenapa percuma? Kalau disampaikan berita firman Tuhan apalagi pertobatan. Nah orang-orang ini kan orang-orang yang sadis, orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat sekali, orang-orang yang sangat kejam. Gak bisa ketika disampaikan firman Tuhan, apalagi sebelum mereka bertobat, akan sia-sia. Bangsa mana yang tidak tahu kalau bangsa Asyur itu, yang ibu kotanya Niniwe, itu orang-orangnya begitu jahat. Nanti kalau diberikan firman Tuhan, disampaikan berita pertobatan, aduh percumalah, mereka gak akan dengar. Apalagi bertobat. Itu ada di dalam pikiran Yunus. Dan itu juga seringkali ada di dalam pikiran kita. Kadangkala kenapa kita enggak mau beritakan firman Tuhan? Karena kita merasa takut ditolak. Kita merasa ya mereka gak bakal percayalah. Waktu kita beritakan Injil kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, mungkin kepada bos kita, ya percumalah kalau beritakan Injil. Toh mereka gak akan pernah mau dengar atau bertobat seperti itu. Tapi cara berpikir seperti itu atau paradigma seperti itu adalah paradigma yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Dan itulah yang mungkin Yunus rasakan. Percuma kalau menyuruh mereka bertobat, gak bakalan. Oh ini jahat banget seperti itu. Itu alasan pertama. Ngalami kan? Betul enggak? Halo? Ya kan? Ngalami kan kita? Jujur ya. Tadi kemarin kan kita diajarkan ibadah itu harus jujur. Ya kan? Coba, kenapa kita memberitakan firman? Ya karena itu. Kita merasa percuma, kita takut ditolak. Tapi yang kedua saudara, kenapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe? Yunus merasa takut. Ya kalau cuma sekedar ketika datang, kemudian beritakan firman, lalu kemudian Yunus ditolak. Ya gak jadi masalah, it's okay lah, gak terlalu berbahaya lah seperti itu. Tapi bagaimana kalau Yunus dia datang ke Niniwe lalu memberitakan peringatan, sehingga pada akhirnya Yunus bukan hanya ditolak, tapi kan orang-orang Niniwe kan kejam, sadis. Yunus ditangkap lalu kemudian disiksa oleh orang-orang Niniwe. Bagaimana? Nah saya ingin membawa saudara melihat kisah ini sesuai dengan konteks pada masa itu, yakni masa budaya kuno saudara. Saudara tahu di dalam budaya kuno saudara, kebesaran
satu bangsa dengan bangsa yang lain saudara, itu sangat dikaitkan saudara, atau berkaitan berhubungan dengan kebesaran dewa atau Tuhan yang mereka sembah saudara. Kalau bangsa A itu lebih besar daripada bangsa B, berarti Allahnya atau dewanya bangsa A itu lebih besar daripada dewanya bangsa B saudara. Jauh lebih hebat saudara. Itu seperti itu saudara. Ya. Jadi saudara, pada saat Yunus diutus, disuruh Tuhan, itu kira-kira ya waktunya diperkirakan sekitar tahun 8 sebelum Masehi. Tahun 8. Nah tahun 8 sebelum Masehi saudara tahu, bangsa Israel itu sangat kecil dibandingkan dengan bangsa Asyur. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya seperti saudara. Sehingga orang-orang Asyur itu dia punya pikiran dewa mereka lah yang jauh lebih hebat daripada dewa-dewa atau Allah sesembahan dari bangsa-bangsa lain saudara. Saudara bisa bayangkan ketika Yunus datang ke kota Niniwe dan berkata begini. Hei orang-orang Niniwe, dengarkan ini. Sebentar lagi kota ini akan ditunggang balikan. Kalau 40 hari tidak bertobat, habis kalian seperti itu. Dihabisin oleh siapa? Oleh Allahku, Allah Yahweh. Yahweh saudara. Kemudian penduduk kota Niniwe mendengarkan apa yang Yunus sampaikan seperti itu. Mereka kan pasti langsung bereaksi. Mereka ngomong gini, Yunus, kamu lagi ngelawak di sini ya? Hah? Kamu berkata akan ditunggang balikan oleh Allahmu. Kamu tidak tahu bahwa dewa kami, Allah kami lebih besar. Kamu lihat bangsa kami lebih besar daripada bangsamu. Dan ini akan menjadi cibiran saudara seperti itu. Ya, atau mungkin ketika mereka mendengarkan Yunus berkata, kamu bangsa yang sadis, kejam. Dosamu itu sangat besar. Dan Tuhan yang kusembah, Allah yang kusembah, Allah Yahweh akan menjungkil balikan kotamu. Lalu orang-orang Niniwe ketika mendengar itu, mereka menjawab apa? Apa? Kau bilang kami ini sadis, kejam? Jangan menghakimi sebelum ada buktinya. Biarkan kami buktikan dulu bagaimana sadisnya, kejamnya kami. Ya. Saya bisa merasakan bagaimana reaksi Yunus pada waktu itu. Ya kalau mereka hanya sekedar ya menolak Yunus, sekali lagi is okay lah, masih oke. Tapi bagaimana mereka? Kalau mereka tersinggung, mereka marah, ya mereka menangkap Yunus dan menyiksa Yunus. Saya yakin Yunus pasti bisa membayangkan dirinya, bagaimana hidupnya. Mungkin dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa pulang ke Israel lagi? Sebab tanganku, kakiku sudah tidak ada. Mataku dicungkil sudah tidak bisa melihat. Ya, kalaupun nanti aku dibawa pulang ke Israel, digotong mungkin, aku tidak bisa kumpul dengan anak-anak sekolah minggu lagi yang bernyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kakak punya tangan lagi seperti itu, ya. Apalagi digoyang-goyang seperti itu, saudara. Ya, dia mungkin punya ketakutan seperti itu. Jadi kalau ketemu orang-orang Asyur, mereka akan menghukum orang, kaki tangan mereka akan dipotong. Mata mereka akan dicungkil saudara. Itu alasan kedua. Tapi alasan ketiga saudara. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Karena Yunus merasa tidak peduli. Karena sebelumnya Yunus ini dia sudah melayani bangsanya sendiri saudara. Yakni bangsa Israel. Dan pada waktu itu bangsa Israel yang dia layani saudara. Itu sedang dalam masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Jadi mungkin dia berpikir untuk apa aku harus susah-susah pergi ke negeri bangsa yang asing untuk memberitakan firman Tuhan. Sedangkan bangsaku sendiri masih membutuhkan firman Tuhan. Mungkin Yunus berkata, untuk apa Tuhan memanggil aku ke sana? Sedang di sini aja ada banyak kebutuhan yang masih sangat besar. Bukankah ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita saudara? Mengapa ada orang Kristen ketika disuruh Tuhan melakukan sesuatu, mungkin disuruh Tuhan melayani, ya selalu alasannya saya sendiri masih banyak pergumulan. Saya sendiri masih banyak persoalan. Bagaimana mungkin aku disuruh memperhatikan, memikirkan orang lain, memikirkan yang lainnya. Persoalan aku sendiri itu banyak. Jadi jangan nambah-nambah persoalan lah. Kan gitu kan? Loh, ya kita seringkali punya pikiran seperti itu saudara.
kita nggak peduli orang lain. Yang kita pedulikan adalah diri kita sendiri, saudara. Jadi Yunus mungkin merasa yang pertama, percumalah beritakan firman. Karena ini orang-orang jahat gak akan dengar lah. Tapi yang kedua, dia takut. Ya, ketiga, dia merasa tidak peduli, saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Dari 3 alasan yang saya sampaikan kepada saudara, yang membuat Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Sebenarnya itu keliru. Tapi itu masuk logika, masuk akal. Betul? Dengan penguraian saya. Tapi kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan alasan kenapa Yunus tidak mau pergi, saudara? Ya, alasan Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe bukan karena semua alasan-alasan itu, saudara. Bukan karena dia takut, bukan karena dia merasa percuma atau dia merasa tidak peduli, saudara. Tapi alasan yang terutama adalah Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe karena Yunus tidak mau bangsa Asyur yang terkenal sangat kejam, jahat, sadis ini, saudara, itu diampuni oleh Tuhan. Dia tidak mau bangsa Asyur ini mendapatkan pemulihan, mendapatkan keselamatan. Dia inginkan bangsa Asyur ini, saudara, yang kejam ini tetap dihukum oleh Tuhan. Dan saya bisa pastikan ini alasan yang paling Alkitabiah, saudara. Karena Alkitab sendiri berkata, buka Yunus pasal keempat, ayat kedua. Dia berkata begini, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Berarti dia sebelum pergi nih, dia sudah ngomong sama Tuhan. Berarti dia sudah debat dengan Tuhan kan? Ya kan? Lalu kemudian, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, saudara. Ini pasal keempat ini, saudara, sudah menjelaskan, menceritakan kota Niniwe itu atau bangsa Asyur itu, bangsa Niniwe itu sudah bertobat, saudara. Tapi Yunusnya marah kepada Tuhan. Yunus berkata, kenapa bangsa yang kejam itu Tuhan selamatkan? Enggak layak mereka diselamatkan. Mestinya dihukum. Jadi ini alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, saudara. Karena dia tidak mau orang kejam itu bebas dari hukuman Tuhan, saudara. Bukankah kita seperti itu kadang? Halo, betul apa betul? Kalau saya sebutkan satu kelompok atau satu individu yang hari-hari ini muncul begitu rupa, yang sangat radikal, yang tanda petik suka menyingkirkan, menghina agama-agama kekristenan, ya, yang seringkali tanda petik bagi sebagian orang dia suka berbuat onar, membuat rusuh, punya masa yang sangat besar. Saya tahu, saudara, ketika saya sebutkan saudara bisa tahu siapa dia. Saya percaya saudara pasti punya pikiran, itu orangnya biar cepat mati, gitu kan? Hatimu itu seperti hati Yunus, salah di hadapan Tuhan, saudara. Salah. Kita mesti berdoa. Kalau Paulus yang begitu jahat dulu membantai orang-orang Kristen, bisa dijamah Tuhan di tengah-tengah ketika dia pergi ke Damsyik. Tuhan bisa menjumpai dia dengan sebuah cahaya yang sangat menyilau dan membutakan matanya. Kita perlu berdoa supaya kelompok ini atau orang ini juga diketemui Tuhan. Tuhan jumpain dia supaya dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan Tuhan bisa pakai kehidupannya untuk menjadi alat Tuhan. Amin. Itu hati yang baru benar. Bapak sudah seperti itu? Masih separuh. Karena kita baca berita-berita, artikel-artikel, geram juga Tuhan. Tapi itu hati yang gak benar. Tapi itu reaksi manusia lah, betul kan? Iya, saudara. Dan menurut saya, Yunus itu hamba Tuhan yang agak aneh. Karena biasanya kalau hamba Tuhan itu, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah. Lalu orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu bertobat, berubah. Maka hamba Tuhan itu akan merasa sangat sukacita, yang sangat luar biasa. Tapi Yunus ini aneh, dia tidak merasa sukacita. Sama sekali tidak ada sukacita di hatinya, saudara. Ketika dia melihat orang-orang yang khotbah itu, orang Niniwe itu bertobat, saudara. Dan menurut saya, Yunus itu seorang pengkhotbah yang buruk tapi luar biasa. Wah, aneh kan? Buruk tapi luar biasa. Kenapa saya katakan itu dia pengkhotbah yang buruk tapi luar biasa? Yang pertama,
Karena memang dia malas-malasan berkhotbah. Dia nggak mau taat pergi ke Nineve. Tapi hanya dipaksa oleh Tuhan, baru dia pergi. Yang kedua, dalam khotbahnya saudara, berita yang disampaikan sangat pendek. Dan tanpa ada penjelasan. Dia cuma berkata begini, bertobat. Kalau tidak 40 hari lagi, kamu akan tunggang balikan. Cuma gitu aja khotbahnya saudara. Simple, pendek. Saudara, ya enggak? Tapi yang luar biasa, orang-orang yang mendengarnya saudara, bertobat. Mulai dari rajanya sampai kepada layak jelata saudara, bertobat. Ya kan? Kira-kira berapa menit sih dia khotbah? Coba saudara baca itu. Disampaikan. Bertobatlah, kalau tidak 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan. Enggak sampai 2 menit. Bertobat saudara. Beda yang khotbah di depan ini. Berjam-jam gak ada satupun yang bertobat. Ya kan? Ya saudara. Jadi Yunus ini sekalipun saudara, dia malas-malasan. Tapi dia ini pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa saudara. Karena itu saya sangat yakin saudara, kalau seorang pengkhotbah, dia berhasil dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang. Itu bukan karena dia, bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena Tuhannya saudara. Karena Tuhannya. Jadi siapapun yang berdiri di mimbar khotbah, gak perlu banggakan diri, gak perlu sombong. Karena ketika firman itu disampaikan, bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena Tuhannya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pesannya apa? Itu yang penting. Baru setelah itu, yang menyampaikan pesan itu baru jadi penting. Jadi bukan pengkhotbahnya, yang menyampaikan pesan itu yang paling penting. Nah, yang paling penting adalah ia mengutus orang untuk menyampaikan pesan itu. Yang kedua, pesannya. Jangan dibalik-balik ya saudara ya. Kalau seperti itu, saudara tidak akan mengkutulkan seorang individu di atas mimbar. Saya sudah ajarkan berkali-kali saudara. Tetap kita harus hormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mengajari kita, menasihati kita. Kita respect kepada mereka. Memang mereka bukan pemimpin tanda petik orang yang sudah sempurna. Mereka juga punya kelemahan saudara. Tapi kita harus respect. Tapi bukan berarti mendewakan mereka. Amin. Haleluya. Jadi ini penting sekali saudara, urutannya siapa yang mengutus itu yang paling penting. Lalu kemudian pesannya apa? Ya, baru kemudian yang menyampaikan pesan itu baru menjadi penting. Nah, jadi dari kisah Yunus ini saudara, kita bisa belajar. Yunus ini menggambarkan kita saudara. Ketika kita melihat orang-orang lain yang kita tidak sukai, mungkin dalam petik yang pernah berbuat jahat, yang pernah berbuat curang, yang pernah berkhianat, yang pernah berbuat salah kepada kita, mungkin pernah menipu kita saudara. Biasanya ketika kita mendengarkan sebuah berita tentang orang-orang itu yang pernah berbuat jahat kepada kita, mengalami musibah atau kecelakaan atau apapun, biasanya dalam hati kita berkata apa? Syukur. Ya enggak? Betul, jujur ya. Ya kan? Tuhan adil. Ahok berkata, Gusti ora sare. Tuhan yang membalas. Itu hati yang jahat saudara, itu salah. Jangan seperti itu. Amin. Jangan seperti itu, jahat hati kita. Saya berdoa setelah kita mendengarkan khotbah ini hari ini, saya berharap tidak ada satu di antara kita yang mengharapkan musuh-musuh kita itu tumbang atau jatuh tergeletak. Kita mengharapkan mereka dijamah oleh Tuhan dan bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Amin. Tanpa sadar kalau kita berlaku seperti sebaliknya, kita menginginkan kematian orang itu yang berbuat jahat kepada kita. Kita sama jahatnya seperti orang itu saudara. Kita gak berkenan dengan Tuhan saudara. Saya pernah ngajar kepada saudara kan. Kadang kalau orang berbuat jahat kita ingin balas. Kita simpan kepahitan di hati. Dan tanpa sadar itu kita simpan sampah-sampah. Kita simpan kepahitan, kita simpan kecewaan. Kemana-mana kita bawa sampah itu. Kita ketemu orang-orang yang baru. Yang awalnya ramah baik sama kita. Tapi ketika bergaul lebih karib lagi. Biasanya kalau bergaul-karib banyak gesekannya. Sudah tahu kan gitu kan baunya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian terjadi perselisihan. Kita mulai munculkan sampah-sampah itu keluar. Kita perlakukan teman kita yang baru itu. Tanda petik. Dengan musuh kita yang lama. Sama seperti kita benci, kita gak suka. Padahal sampah itu masih ada di dalam.
Jangan seperti Yunus, saudara. Yunus tidak mau lihat orang-orang yang jahat itu bertobat. Jangan seperti itu. Saya berharap hari ini kita tanggalkan semua kejahatan di hati kita, saudara. Mungkin kita tidak membunuh orang, kita tidak mencuri. Betul? Tapi kalau kita menyimpan sesuatu yang jahat dan kita ingin orang yang jahat itu jatuh. Kita ingin orang yang jahat itu mengalami musibah. Sama jahatnya kita dapat Tuhan, saudara. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara bahwa di mata Tuhan dosa atau kejahatan itu bukanlah ukuran seperti kita lihat ini. Secara horizontal. Kalau horizontal kita tahu tingginya. Ada rendah, ada tinggi. Tapi Tuhan itu lihat semuanya. Oh sama, dosa sama. Ya kan? Sama. Karena itu setiap hari kalau saya berdoa, saya akan datang kepada Tuhan. Pertama kali saya lakukan adalah, saya akan jujur dengan Tuhan. Apa sih yang ada di hati saya? Terhadap seseorang, dalam situasi apapun, saya akan belajar jujur. Tuhan, ini sulit nih. Tolong hambamu ini. Bantu hambamu ini. Saya minta Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau penolongku. Janjimu, Engkau akan menolongku. Aku minta tolong aku. Bagaimana aku harus bijak, bersikap, berespon. Jujur dengan Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita menyimpan hati yang jahat. Dan kita bawa kemana-mana, saudara. Haleluya. Amin. Singkirkan ya semua hati yang jahat itu. Kalau enggak kita enggak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita di gereja. Ya, saya ngajarkan kepada staf saya. Dalam keadaan pandemi seperti ini kita sulit maksimal dalam melayani orang-orang. Sakit kita gak bisa kunjungi. Beberapa hari yang lalu ada yang hubungi saya. Dia mengalami penyakit. Tanda petik, ya sakit COVID, saudara. Sudah jelas gak bisa kunjungi. Ada juga yang sakit yang lainnya. Tapi gak bisa dikunjungi karena rumah sakit tutup. Seperti itu, saudara. Gak izinkan orang sembarangan kunjung seperti itu. Kecuali keluarga inti. Terbatas kita melayani. Ya, saya katakan kepada staf, sejak 8 bulan ini, orang-orang yang hubungi kita merosot tajam. Padahal kita siap sedia. Bahkan juga saya merasa ada orang-orang yang sungkan meminta untuk kita melayani. Memang dilema sekali. Kalau dia minta, mungkin dia merasa, Pak Gembala ini sibuk enggak ya? Pak Gembala ini mau enggak ya? Tapi satu sisi kita mau kunjungi juga sungkan. Kenapa dilema? Jangan-jangan ini Pak Gembala ini bawa COVID nanti kan gitu. Dilema sekali. Karena itu setiap hari saya berkata, Tuhan, Engkaulah yang menjadi pemilik setiap jemaatmu ini. Engkau berjanji Engkau akan menjaga hidup mereka. Hamba-Mu terbatas hanya lewat doa. Dan satu hal yang saya doakan setiap hari. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan beri pertumbuhan kepada jemaat-Mu. Di dalam segala situasi yang mereka hadapi. Ketika mereka diberkati, mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Dan hidup rencana Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan. Mereka juga bertumbuh di dalam Engkau. Mereka bisa menghadapi kesulitan itu. Karena mereka mengenal Engkau. Tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Itu doa saya setiap hari, saudara. Lebih spesifik kalau ada yang messenger atau WA, Pak, dukung dalam doa seperti ini keadaan saya. Saya akan doakan secara spesifik. Karena saya tidak tahu keadaan saudara. Saya bukan malaikat yang sudah sangat peka atau Tuhan. Jadi Tuhan yang sangat peka mendengarkan suara saudara. Kalau saudara butuh pelayanan, saudara butuh dukungan doa, saudara bisa WA, apalagi saudara ada di grup WA gereja, saudara masukkan, kita siap dukung doa saudara. Kita akan doakan saudara. Kalau ada kesempatan, betul-betul kita akan kunjungi, kita akan layani saudara. Kalau ada kesempatan saudara. Kalaupun itu saudara bersedia untuk kita layani. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sudah 7:30. Ya, baru ayat kedua saudara. Ini 17 ayat kan? Oke, kita masuk ayat ketiga ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kita baca ayat ketiga saudara. Yuk, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Diulangi, jauh dari hadapan Tuhan. Kita mencatat Yunus itu pergi melarikan diri kemana? Kemana? Ke Tarsis. Pertanyaannya, mengapa tempat ini atau tempat yang dipilih oleh Yunus untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan adalah Tarsis? Kenapa dia pilih Tarsis? Kira-kira ada apa di Tarsis? Kota atau tempat seperti apa sih Tarsis itu? Saya tahu Tarsis ini sekarang kalau secara peta dunia modern ini, Tarsis itu ada di sebelah ini kalau timur ya, baratnya ini, ya. Sebelah sini, Israel di sini, Tarsis di sini, Niniwe di sini. Jadi dia harusnya ke sana, tapi dia lari ke sana. Jadi bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, nah alasannya kenapa dia lari ke Tarsis? Tarsis itu ada apa sih, saudara? Ya, nah ini Tarsis itu kalau sekarang disebut Spanyol. Kalau Asyur itu Irak, saudara. Ya. Jadi Israel ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, alasan kenapa dia lari ke Tarsis, salah satu tempat Tarsis itu disebut sebagai negeri, bahasa saya itu anta berantah, saudara. Negeri yang jauh, negeri yang tidak mengenal Allah, dan itu dicatat di kitab Yesaya pasal 66 ayat 19, saudara. Yesaya menyebutkan beberapa tempat di situ, saudara. Dan tempat-tempat itu, kota-kota itu atau daerah-daerah itu, saudara, belum pernah mendengar tentang Tuhan. Bahkan belum pernah mendengar kuasa Tuhan, kegemilangan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan di tempat-tempat yang disebutkan Yesaya itu, saudara, salah satunya muncul kota Tarsis. Bisa dibukakan ayatnya? Yesaya 66 ayat 19. Betul kan? Ya. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa yakni Tarsis, Pul dan Lut, Mesek, ya, dan Lus, Ketubal, Yawan, pulau-pulau jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, tentang Yahweh, saudara, seperti saudara. Jadi Tarsis itu kota yang terkenal sangat jauh. Negeri anta berantah, saudara, seperti itu, yang belum pernah mendengar berita tentang Allah Yahweh, saudara. Sehingga sangat wajar. Kenapa? Yunus ketika dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, dia memilih Tarsis. Sebab kalau Yunus dia mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, saudara, maka lokasi yang paling pas adalah tempat yang dikatakan orang, penduduknya atau orang-orangnya belum pernah mendengar tentang Allah Yahweh. Belum pernah mendengar tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan salah satunya adalah Tarsis, saudara. Sehingga Yunus punya pikiran, kalau aku pergi ke Tarsis, maka Tuhan tidak akan mengejar aku ke sana. Ternyata Yunus benar. Tuhan tidak mengejar dia ke Tarsis. Tapi Tuhan mengejar dia sebelum sampai ke Tarsis, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan tangkap dia. Dan Tuhan mendapatkannya, saudara. Sebab ini orang pilihan Tuhan. Tadi saya katakan dari awal, kalau Anda dipilih, dipanggil Tuhan, jangan coba-coba melarikan diri seperti burung unta itu, saudara. Kalau lari sampai kemanapun, Tuhan kejar kamu. Saya dulu pernah berusaha untuk melari dari Tuhan. Gak bisa. Ya. Saya katakan kalau saya disuruh pilih, saya mau berprofesi sebagai seorang businessman. Karena lebih enak ngurus barang daripada ngurus orang. Ngurus barang gak suka, lempar aja udah. Pergi kan gitu kan. Kalau ngurus orang, perlu urus dada dulu. Ya kan, perlu sabar, perlu ini gitu loh. Karena ratusan orang, ya, jemaat kita layani. Ratusan karakter. Ya, saudara, seperti itu. Dan kalau Tuhan sudah pilih kita, dia akan kejar kita, dia akan tangkap kita, dan dia akan menaklukkan kita. Jadi jangan coba-coba lari dari Tuhan, ya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sudah lama tidak datang ke gereja.
Karena alasan COVID, alasan ini, alasan itu. Kemarin sudah diajarkan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda akan dikejar oleh Tuhan. Ya, saya bukan mengancam. Karena Tuhan sayang sama kamu. Ya, jadi cara Tuhan mendapatkan Yunus, menurut saya itu dengan cara yang sangat aneh sekali saudara. Ketika saya baca kisah ini, saya baca berulang-ulang saudara. Ternyata ada begitu hal-hal yang tersirat yang begitu luar biasa dari kisah ini saudara. Saudara tahu pada waktu Yunus di dalam kapal saudara. Ya, kapal itu batik yang dinaikkan Yunus itu kapal, bukan kapal orang. Bukan kapal penumpang, itu pasti kapal barang. Kenapa? Karena ada banyak buatan barang itu yang dibuang. Itu kapal barang saudara, seperti itu saudara. Ya, nah ketika dia melarikan diri, dia naik kapal itu saudara. Kemudian dia turun ke dalam kapal bagian paling bawah. Lalu kemudian dia tidur di situ. Lalu Alkitab mencatat terjadilah angin saling berantem. Angin saling berantem kan? Angin ribut kan? Berantem kan? Saling berantem, ribut di laut seperti itu. Ya, karena mereka ribut. Mau tidak mau kapal yang dekat-dekat mereka ribut itu kena imbasnya. Betul kan? Kalau ada orang ribut satu sama lain, kita yang dekat kena dampaknya kan? Nah seperti itulah angin itu saling berantem seperti itu saudara. Ya, dan waktu angin ribut turun saudara, itu bukan angin ribut yang biasa. Itu angin ribut yang Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan. Tuhan turunkan langsung saudara. Dan saya mau katakan, para pelaut itu saudara, para awak kapal itu mereka bukan awak kapal yang biasa-biasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat terlatih dalam menghadapi angin ribut saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli saudara dalam dunia pelayanan saudara. Tapi waktu terjadi angin ribut itu saudara, dikatakan mereka mulai ketakutan. Mereka mulai khawatir, mereka mulai bimbang. Dan biasanya kalau orang sudah mulai ketakutan, orang mulai bimbang, orang mulai ragu, mulai khawatir saudara, maka mereka akan mencoba apa yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Dan yang pertama kali dicoba adalah mereka memanggil dewa-dewa mereka masing-masing. Mereka memanggil Tuhannya masing-masing saudara. Dan itu saya sebut sebagai agama dunia. Ketika manusia punya persoalan, ketika manusia menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, bahkan nyawa menjadi ancaman saudara, terancam saudara, maka manusia seringkali memanggil kepada dewa, kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan itu terjadi dalam kisah Yunus saudara. Dikatakan di ayat kelima saudara. Suruh awak kapal itu menjadi takut, lalu mereka mulai memanggil nama dewa mereka masing-masing. Agama menjadi salah satu solusi bagi umat manusia untuk mendapatkan sebuah ketenangan di dalam dunia ini saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan, di dunia ini ada ratusan, bahkan ribuan agama, ribuan keyakinan, kepercayaan saudara. Dan tanda petik dibuat oleh manusia. Kenapa begitu banyak agama? Kenapa ada begitu banyak kepercayaan saudara di dalam dunia ini? Karena manusia ada kesadarannya di dalam dirinya. Bahwa manusia membutuhkan atau mencari sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih hebat dari dirinya. Dan itu yang disebut sebagai Tuhan saudara. Tapi pertanyaannya, apakah manusia dapat mencari atau menemukan, mendapatkan Allah yang benar itu? Sebab ada banyak Allah di dalam dunia ini yang disebut oleh manusia, betul? Ya, di beberapa daerah yang lain, di negara-negara tertentu, pohon bisa disebut Tuhan, seekor binatang bisa disebut Tuhan, ya kan? Air bisa disebut Tuhan. Dulu kepercayaan saya yang lama, meja di belakang dapur itu juga ditaruhkan sebuah meja tempayan kecil, itu disebut sebagai Tuhan juga. Pintu yang di depan ditaruh sebuah gambar, itu juga disebut Tuhan. Pertanyaannya, apakah manusia dapat menemukan, mencari dan mendapatkan Allah yang benar itu? Kalau kita belajar dari Alkitab, Allah yang benar adalah bukanlah Allah yang dicari. Dengar saya baik-baik, Allah yang benar adalah bukanlah Allah yang cari, tapi Allah yang benar adalah Allah yang mencari.
Allah yang mencari. Dan satu-satunya Allah yang mencari manusia adalah dikenal di dalam kekristenan yang disebut sebagai Tuhan Yesus. Kalau agama yang lain adalah manusia yang mencari Allah, tapi dalam kekristenan adalah Allah yang mencari manusia. Beda. Satu-satunya Alkitab, satu-satunya kitab suci agama yang mengajarkan Allah yang mencari, dan Allah itu adalah Allah yang benar, ada di Alkitab. Di kitab suci yang lain tidak ada. Yang ada diajarkan adalah bagaimana mencari Allah itu. Haleluya. Makanya nanti tema di Natal nanti, kalau bukan saya yang khotbah, nanti ada hamba Tuhan dari Pontianak, mungkin Pak Wilan. Saya berikan tema besar-besar, Allah mencarimu. Kenapa saya terinspirasi? Dia tidak hanya mencari orang berdosa. Dia tidak hanya mencari orang-orang yang sedang kehilangan keselamatan itu, yang belum percaya. Tapi dia sering mencari anak-anaknya yang terhilang. Mungkin terhilang di tengah-tengah pekerjaan kesibukan. Mungkin terhilang di tengah-tengah persoalan pergumulan kehidupan. Mungkin terhilang di tengah-tengah penderitaan. Sehingga dia lupa akan Allah yang begitu peduli mengasihi yang telah mati bagi dia. Itu terinspirasi keluar dari hati saya yang Tuhan taruh. Sebab ayat pertama kali ketika Tuhan menciptakan manusia. Dan dia berhubungan dengan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ayat pertama kali yang muncul adalah Tuhan berkata begini, Adam, di manakah kamu? Ketika saya baca itu muncul di perjanjian baru muncul sebuah kata, Tuhan datang mencari, Tuhan datang kepada yang empunya, tapi empunyanya tidak mengenal dia dan menolak dia. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari kita, saudara. Maka saya katakan dari awal, kalau Tuhan memilih kita, jangan coba lari, jangan kejar. Dia bisa gunakan badai, dia bisa gunakan persoalan, dia bisa gunakan semua cara untuk dapat menaklukkan kita di bawah kakinya. Dan kita tunduk dan ikut dia, saudara. Haleluya. Ada amin? Ya. Nah, kita mencatat, saudara, awak kapal itu memanggil Allah. Masing-masing berteriak kepada dewa-dewa mereka, saudara. Nah, saya yakin, saudara, orang-orang awak kapal itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Allah Yahweh. Sebab mereka orang-orang asing, bukan orang Ibrani. Dan mereka adalah orang-orang politisme. Tahu politisme? Mereka adalah orang-orang menyembah lebih daripada satu dewa, satu Allah. Sama seperti saya dulu. Orang-orang Chinese khususnya. Politisme, saudara. Walaupun seringkali disebut komunisme. Ateisme. Dan mereka percaya ada Tuhan. Tuhannya banyak. Seperti itu. Seringkali kalau ketemu orang-orang Chinese, saya menginjili begini. Kenapa kita harus percaya kepada Allah yang banyak itu? Kalau seperti itu kan mereka punya pengertian, ada tingkatannya. Kenapa tidak cari yang paling tinggi itu? Nah, saya bawa kepada Yesus. Yesus lah pencipta langit dan bumi. Dia pencipta segalanya. Dan dewa-dewa itu dia yang ciptakan. Kan betul kan? Tuhan menciptakan semua malaikat yang jatuh itu kan Tuhan ciptakan. Kenapa kita tidak percaya yang satu itu yang paling tinggi itu? Ketika saya melihat sebuah foto gambar di rumah orang-orang Chinese. Ada laut, kemudian ada orang-orang yang berpakaian agak aneh. Ada jubah, ada yang mungkin ada seperti botak, kemudian ada rambutnya itu, ada 8 orang itu naik sebuah perahu atau mungkin jalan. Saya berkata, kamu tahu nih ceritanya cerita apa? Ini cerita tentang Nuh. Mereka sebut sebagai 8 dewa yang melewati laut, saudara. Parsen Kohoy, 8 dewa. Itu Nuh. Nah, kita bawa mereka ceritakan tentang Nuh. Seperti ini kisahnya. Waktu Tuhan menghabiskan seluruh dunia ini, menyisakan 8 orang. Inilah 8 orang. Karena bagi orang-orang Chinese, seringkali orang-orang yang berjasa, orang-orang yang luar biasa, disembah, dijadikan panutan, saudara. Seperti saudara. Dan waktu itu, awak kapal itu, mereka berseru-seru kepada dewa mereka, saudara. Mungkin mereka berseru kepada dewa badai, dewa air, dewa laut, dewa angin, gitu kan, dewa awan. Dan segala macam dewa yang lainnya mereka sebut. Waktu mereka berseru, apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa. Tapi makin parah situasinya. Anginnya makin ribut. Mungkin makin banyak yang datang berantem. Sering berantem anginnya kan gitu kan. Ya, dari utara, selatan, timur seperti itu. Tadi lagunya gitu kan. Dari utara ke selatan, timur, barat seperti itu. Kumpul jadi satu. Ribut. Makin parah seperti itu. Dan mereka boleh berpikir, kalau seperti ini
dewa-dewa sudah tidak bisa menolong kita. Ya Tuhan sudah tidak bisa menolong kita. Lalu mereka mulai menggunakan kekuatan mereka. Mereka berkata begini, semua barang yang dibuat dalam kapal ini mesti dibuang supaya apa? Kapalnya enggak mudah tenggelam. Sebab semakin berat kapal itu akan mudah makin tenggelam, saudara, seperti itu. Lalu mereka mulai membuang semua barang-barang muatan di kapal itu, saudara. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, saudara. Yang akan baik-baik. Ketika manusia punya persoalan, yang pertama mungkin dia datang minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika Tuhan dirasakan tidak menjawab, tidak menolong seperti itu, mereka akan mulai mencari solusi yang lain. Jalan keluar sendiri, saudara. Dan saya mau sampaikan, orang yang punya masalah tapi mencari jalan keluar sendiri, saudara, maka ujungnya adalah kekecewaan dan kerugian, saudara. Ketika manusia mencoba mengesampingkan Allah yang benar, bagaimana menyelesaikan persoalannya, saudara, dengan kekuatannya, maka keadaannya lebih buruk, tambah lebih buruk. Sama seperti perempuan pendarahan yang 12 tahun itu. Dia kemana-mana ke tabib, dihabiskan duitnya semuanya, gak ada kesembuhan. Sampai dia ketemu dengan Allah yang benar itu, yang bernama Yesus. Ketika dia berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku sembuh. Ketika dia bertemu dengan Allah yang benar itu, dia mengalami kesembuhan. Selalu kalau ada orang mengalami persoalan kehidupan, dia mengesampingkan Allah yang benar itu, saudara, masalahnya tambah berat. Dan hasilnya, dia akan mengalami kekecewaan plus kerugian. Karena kapal itu kan barang-barangnya dibuang semuanya. Seperti saudara. Agama gagal memberikan solusi. Usaha manusia juga gagal memberikan solusi. Lalu apa yang terjadi? Di kisah Yunus kita belajar. Allah datang memberikan intervensi. Dan intervensinya secara berdaulat, saudara. Tidak boleh diatur oleh siapapun. Dia tentukan. Dan dalam kedaulatannya, saudara, Allah intervensi dan dia mengajarkan Yunus 3 hal, saudara. Saya akan sampai ke 3 hal ini, tadi pagi gak sempat. Yang pertama, saudara, dia mengajarkan Yunus untuk taat, saudara. Kita baca ayat ke-6, saudara. Ayat ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya. Kenapa nakoda itu datang kepada Yunus? Karena Yunus sedang tidur. Sedangkan yang lainnya sedang ketakutan, saudara. Sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur ini begitu nyenyak? Lalu ada suara begini, bangunlah. Nah, kata bangunlah ini, saudara, ini pernah muncul di ayat-ayat sebelumnya. Khusus di ayat kedua, saudara. Waktu Tuhan datang kepada Yunus, dan Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Saudara bisa bayangkan waktu itu Yunus kan lagi tidur nyenyak nih di bawah dalam kapal itu, saudara. Tiba-tiba ada orang datang membangunkan dia. Dan dia mendengar suara berkata, bangunlah. Mungkin dia setengah sadar, ada ucap matanya gitu seperti itu. Ya, dia dengarkan bangunlah gitu kan. Dia pasti, oh jangan-jangan ini Tuhan. Jangan ini Tuhan kan. Karena dulu dia pernah dengar suara itu. Kata bangunlah ini persis banget bahasanya katanya. Dengan kata bangun yang Tuhan ucapkan itu. Jadi dia mendengar kata bangunlah, dia pikir itu suara Tuhan. Begitu dia melek matanya, oh ternyata nakoda. Oh puji Tuhan lah, dia bilang. Kalau gak aku mati ini kan gitu kan. Seperti itu, saudara. Lalu nakoda ini berkata begini, berdoalah kepada Allahmu. Yahweh maksudnya seperti itu, saudara. Yunus dalam hati berkata begini, kamu itu gak tahu apa-apa tentang Allahku. Aku ini sedang lari dari hadapan Allahku itu. Bagaimana mungkin engkau menyuruh aku berdoa kepada Allahku? Lalu nakoda itu berkata begini, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Yang akan baik, nakoda kapal ini adalah orang asing. Dia bukan orang Ibrani, dia bukan orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Tapi dia berkata kepada Yunus, ayo berdoa kepada Allahmu. Ayo berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu dia menggunakan kita dan kita tidak binasa. Kalau saudara perhatikan kata-kata ini sepertinya kalau sekilas tidak ada makna apa-apa. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan sedang menegur Yunus. Dia sedang berbicara kepada Yunus lewat nakoda ini, saudara. Dulu Yunus disuruh Tuhan, bangun, pergi Niniwe, khotbah di sana kepada bangsa lain. Dia nggak mau, dia enggan, dia tidak taat. Sekarang Tuhan pakai bangsa lain. Nakoda ini kan bangsa lain. Untuk menyampaikan khotbah kepada Yunus, bangunlah. Berdoalah. Artinya apa, saudara?
Kalau dalam konteks seorang pengkhotbah, tadi pagi saya katakan begini. Saudara boleh simpulkan dengan panggilan saudara, profesi saudara, atau sesuatu yang Tuhan suruh, saudara enggan. Dengar sampai baik, ini konteks dalam pengkhotbah ya. Seorang pengkhotbah yang menolak untuk berkhotbah kepada bangsa asing, sekarang sedang mendengarkan khotbah dari seorang asing. Saya ulangi sekali lagi supaya saudara bisa menangkap. Seorang pengkhotbah yang menolak untuk berkhotbah kepada bangsa asing, sekarang sedang mendengarkan khotbah dari seorang yang asing. Paham gak saudara? Bukankah nakoda ini adalah orang asing yang tidak mengenal Tuhan? Bukankah para awak kapal itu adalah orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan? Tapi mereka justru mengatakan kepada Yunus, bangunlah. Kata yang sama. Lalu kemudian disuruh berdoa. Berdoalah kepada Allahmu. Dan kita tahu Yunus itu sedang lari daripada hadapan Tuhan, saudara. Tapi sekarang dia sedang dinasihati oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya berdoa saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Ini sebuah teguran loh saudara. Misalnya gini. Ini dipermalukan sebenarnya. Kalau misalnya saya kan gak mesti disuruh doa lagi kan. Ya kan? Gak mesti disuruh baca Alkitab lagi kalau saya. Tiba-tiba anak saya atau mungkin di antara saudara. Bapak jangan malas doa. Doa apa? Bapak jangan malas baca Alkitab. Baca Alkitab itu Pak. Itu teguran yang sangat menampar saudara. Ngerti gak? Harusnya yang khotbah itu siapa? Yunus kan? Harusnya yang berdoa siapa? Yunus kan? Sama seperti gini. Ketika saudara seorang guru matematika. Tapi saudara perlu diajari oleh murid saudara. Itu sebuah tamparan saudara. Saya berdoa, saudara bisa menangkap ini dengan baik, saudara. Saya berikan contoh misalnya ini. Jangan sampai hanya untuk ibadah, hanya untuk berdoa, Anda perlu diingatkan oleh orang. Entah itu karyawanmu, entah itu temanmu, tetanggamu, saudara. Yang notabene mereka belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Mereka berkata, "Hai bro, sis, lu kok hari Minggu gak ibadah ya, kemana? Kau mesti ibadah loh. Gak ibadah itu gak baik, gak bagus. Kalau hari Minggu masih kerja sih. Memangnya seberapa sih kamu hasilkan?" Itu teguran loh saudara. Saya pernah dengar jemaat kita cerita. Orang itu seorang pengusaha. Dia ngeluh kepada jemaat kita ini. Dia ngeluhnya gimana? Setiap hari dari Senin sampai Minggu kerja. Pagi buka sampai jam 5 tutup. Belum selesai. Hitung lagi saudara. Notanya, bonnya. Sampai tengah malam. Besok lagi seperti itu. Seperti gak ada punya waktu. Jangankan untuk Tuhan. Untuk keluarga pun tidak ada. Lalu ketemu jemaat kita. Jemaat kita berkata begini. Kamu tidak boleh seperti itu. Saya berubah. Dulu saya seperti ini. Saya dengar pendeta saya khotbah. Kita tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan. Kita ditugaskan untuk mengelola pekerjaan itu. Kita yang memanage, bukan pekerjaan manage kita. Memang ada kalanya sibuk, betul, momen-momen tertentu kan. Tapi kalau setiap hari seperti itu kita diperbudak. Lalu dia berkata begini, maukah kamu hari Minggu tutup? Alkitab berkata itu hari Sabat. Walaupun kamu belum percaya kepada Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau kamu melakukan hukum itu, kamu akan diberkati. Itu hukum berlaku universal. Nah, untuk apa hari Minggu saya tutup? Justru hari Minggu itu katanya banyak pelanggan. Dari kampung-kampung datang itu banyak. Mereka justru hari Minggu banyak. Kamu mau lepas gak kondisi kamu seperti ini? Mau, bayar harga. Nanti bagaimana omset berkurang? Nah itu ada harga yang dibayar, itu salah satunya. Tapi kamu harus percaya. Ketika kamu hari Minggu tidak kerja, free, berikan waktu untuk keluargamu jalan-jalan, makan bersama. Manfaatkan waktu yang ada. Karena dia belum percaya kepada Yesus, belum percaya kepada Tuhan kan, nggak mungkin suruh ibadah gitu kan, ya kan, mungkin seperti itu, ya. Lalu jadi saudara, betul dia lakukan. Dan pelanggan-pelanggan datang kan, hari Minggu datang tutup Hah? Lama-lama pelanggannya tahu kalau hari Minggu datang tutup.
Jadi mereka datang kapan? Hari Sabtu. Hari Sabtu 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya saudara. Hari Sabtu itu paling ramai. Tuhan buktikan. Betul. Kalau orang mentaati firman-Nya, Tuhan menggenapi apa yang difirmankan itu. Hari Minggu dia free. Hari Sabtu Tuhan kirimkan 2 kali lipat. Sama kan? Tapi dia punya waktu untuk keluarga. Dia bisa hilangkan stresnya. Enggak diperbudak oleh pekerjaan. Ya. Saya berharap saudara jangan sampai diingatkan, ditegur, dinasihati oleh orang yang belum percaya. Blur, sis, jalan-jalan ya minggu ya. Kok gak ibadah? Saya tidak berkata tidak boleh jalan-jalan. Saya sama istri sama keluarga kalau pergi liburan pun. Hanya tahun ini aja tidak liburan. Liburan ke Pontianak aja sama keluarga. Kemarin sama full time ke Lemukutan. Kalau saya jalan kemana aja. Hari Minggu wajib ke gereja. Gak peduli itu gereja kecil. Gak peduli gereja besar. Gak peduli gerejanya bahasanya apa saudara. Kalau kita tahu kayak kita ke KIL saudara. Ada gereja itu gereja apa. Saya lupa namanya. Itu dia gereja Injili tapi bahasa Mandarin. Waktu itu kita cari di Google. Oh ada. Gereja karismatik di situ. Jauh. Gak apa-apa naik Grab. Begitu udah datang kecil gerejanya. Saya masih ingat seperti gereja kita yang dulu tuh di Ruko Kuning itu. Ya kan? Pas dia rayakan ulang tahun 8. Ya, musiknya juga sama dengan kita. Aduh, saya teringat Tuhan lagi bicara nih. Waktu ingat seperti dulu gitu kan. Kita datang gak ada orang. Karena pelayan-pelayannya sibuk-sibuk sendiri pelayannya. Mungkin kayak dulu lah. Juga pelayan-pelayan sibuk. Gak pedulikan dengan jemaat yang lain gitu kan. Datang kami satu keluarga dicuekin. Gak apa-apa. Biasalah kita tahu. Kita kan pernah layani orang. Gitu kan. Gak perlu dilayani lah. Datang. Ya. Lalu kemudian mulai datanglah. Ya. Harusnya ibadah jam 9. Mulai setengah 10 saudara. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kita jangan menggerutu. Kita sudah datang ke rumah Tuhan nih. Ya. Kita lihat. Ternyata rata-rata ibu-ibu yang datang. Kita tanya. Bapak-bapak kemana? Kerja. Saudara. Saya berharap. Ayo. Kita bisa memprioritaskan. Apa yang harus kita prioritaskan. Amin. Amin. Iya. Ayo. Sekali lagi. Jangan sampai kita ditegur, diingatin. Oleh orang-orang yang belum percaya justru. Itu menampar kita. Malu loh. Sangat malu seperti saudara. Jangan sampai Tuhan memakai orang lain. Yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk menegur kita. Kalau sampai itu terjadi saya mau katakan saudara. Maka ada konsekuensi. Ada harga yang sangat mahal. Seperti yang dialami oleh Yunus. Ya, Yunus disuruh Tuhan pergi Niniwe. Untuk beritakan berita pertobatan. Dia gak mau saudara. Dia gak taat. Dia lari ke Tarsis. Tapi Tuhan pakai orang-orang di kapal itu untuk memberikan teguran kepada Yunus. Yang kedua saudara, pelajaran kedua, ya Tuhan sedang menyingkapkan kemunafikan dari orang yang bernama Yunus ini saudara. Yunus ini memang cocok menjadi seorang teolog yang luar biasa karena ilmu teologinya begitu luar biasa, tapi sayang hidupnya tidak cocok dengan teologinya saudara. Coba buka ayat 9 saudara. Ayat 9 berkata begini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang apa? Ibrani. Kalau dia berkata aku seorang Ibrani, itu berbicara tentang superior etnisitas saudara. Karena bagi orang Ibrani itu begitu luar biasa sama seperti Paulus. Aku lebih lagi aku orang Ibrani karena orang-orang Farisi itu membanggakan mereka Ibrani. Saya berharap saudara belajar dari Yunus, jangan seperti itu. Kalau kita dalam Tuhan, akan baik-baik. Etnisitas sudah tidak berlaku lagi buat kita. Apalagi perbedaan-perbedaan kita banding-bandingkan. Ini suku ini suku ini. Saya yang bergaul dengan suku ini. Sorry, di dalam kerajaan Allah tidak ada suku-sukuan. Walaupun nanti di sana ada berbagai macam suku kan gitu kan. Tapi dalam hubungan kita tidak ada suku-sukuan. Mau orang Chinese kah, orang Dayak kah, orang Batak kah, orang Aceh kah, orang Sunda kah, orang Jawa kah, orang Manado kah, sama. Bahkan saya mau katakan lebih ekstrim lagi. Saya ini, saudara tahu saya suku apa? Saudara mau suku apa? Gembalamu mau disebut suku apa? Hah? Saya bisa sebut saya suku Papua, mungkin saudara ketawa. Hahaha, Bapak ini kulitnya putih kok Papua sih? Ya kan? Oh bisa aja, kenapa? Karena darah Yesus sudah mengalir ke darah saya. Darah Yesus darah segala suku bangsa. Ya kan? Betul gak? Oh iya. Ya, walaupun saya asli lahirnya dari
suku Dayak campur Tionghoa. Ya, papa saya keturunan Dayak, mama saya Cina asli. Tapi itu tidak membuat kita bahwa kita hanya bergaul dengan orang-orang Chinese, bergaul dengan orang-orang Dayak. Kita bergaul dengan semua suku. Karena itu tidak ada superior etnis atau suku, saudara. Kita semua sama. Amin. Tuhan cinta semua suku. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Ngomong sama dia, Tuhan mengasihimu. Jangan ada merasa sukunya lebih hebat ya. Jangan seperti itu. Semua suku sama di hadapan Tuhan. Ya. Bukankah hari-hari ini kalau kita lihat yang terjadi, ada orang, ada kelompok yang merasa lebih tinggi rasnya, lebih berhak, merasa rasnya itu lebih berkuasa. Karena itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Enggak ada istilah seperti itu. Ada mayoritas, ada minoritas, enggak ada istilah seperti itu. Semua sama di hadapan Tuhan. Maka ada yang merasa moralnya atau akalnya lebih baik daripada yang lainnya, sehingga ia menyuruhkan revolusi akhlak. Para sikap dan tindakannya, akalnya sendiri. Tidak seperti yang disuruhkan. Mungkin saudara dengar saya istri banget Bapak sampaikan itu. Ya saya perlu sampaikan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniawan. Tunjukkan dulu bahwa kita ini orang punya akhlak. Yunus dia berkata, aku orang yang berani. Lalu ditambahkan, aku ini takut akan Tuhan. Dia berkata, aku punya akal yang baik. Pertanyaannya, benarkah Yunus takut akan Tuhan? Halo? Menurut saudara, Yunus takut akan Tuhan? Terima kasih buat jawabannya. Hah? Tidak, saudara. Bukankah orang yang takut akan Tuhan, dia akan menaati perintah Tuhan? Bukankah orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak berani merontak kepada Tuhan? Dia berkata, aku ini takut akan Tuhan. Dia pembohong. Walaupun Yunus sekarang di surga. Tapi saya beritakan Yunus yang ada di bumi ini, saudara. Rohani banget Yunus itu. Tapi sayangnya hidupnya tidak seperti yang dikatakan, saudara. Berapa banyak orang kisah seperti itu, saudara. Kalau ngomong rohani banget. Tuhan adalah segalanya bagiku. Tuhan itu yang terutama. Tapi giliran disuruh Tuhan lakukan sesuatu, banyak cincongnya, banyak alasannya, banyak adalinya. Tidak konsisten dengan apa yang dia omongin, saudara. Ya enggak? Iya. Coba lihat Yunus, dia berkata, aku ini takut akan Tuhan. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia mengakui bahwa Allah itu yang punya langit, yang menjadikan daratan dan lautan. Itu artinya dia tahu Allah itu ada di laut, ada di mana-mana. Kenapa dia masih lari gitu kan? Dia munafik, saudara. Apa dia gak berpikir bahwa Tuhan itu dengan mudah mendapatkan dia? Itu namanya dia gak konsisten dengan apa yang diucapkan, alias munafik, saudara. Apa yang diyakini tidak seperti apa yang dilakukan, tidak sama, saudara. Dan celakanya justru orang lain menegur dia, saudara. Saya ngeri sekali, saudara. Saya perlu wanti-wanti waspada hidup saya. Karena saya banyak mengajar, karena saya banyak berkhotbah. Saya tahu saya akan banyak disorot orang, dilihat. Karena itu saya perlu menjaga hidup saya benar-benar, saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara menemukan saya ada sebuah kesalahan, ingatkan, saudara boleh memberi teguran. Tapi kalau saudara mendapatkan saya, tanda petik yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, apalagi dalam hal amoral, asusila, saudara boleh tampar saya. Karena itu sudah kelewatan sebagai hamba Tuhan. Kalau dalam hal mungkin perkataan kata-kata kadang salah gitu kan. Karena mungkin menegur orang mungkin merasa tidak tepat pada waktunya. Lalu saudara merasa, Bapak ini kok begitu. Karena saudara mau ngomong sama saya siap minta maaf. Karena saya orang ketika melihat sesuatu yang salah, saya spontan untuk menegur. Menegurnya bukan mencari kesalahan, tapi mengajar, memperbaiki dan memberikan encourage saudara. Itu saya seperti itu, saudara. Ya, haleluya. Sudah jam 8. Masih mau lanjut, saudara? Tutup ya. Lanjut. Oke, satu ayat lagi, saudara ya. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat?
Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Di ayat 10 ini agak aneh ya kalimatnya ya. Kenapa? Kalau mereka sudah tahu, mengapa masih tanya? Apa yang kamu lakukan? Kalau mereka sudah tahu kan gitu kan. Ya kan? Mereka berkata apa yang telah kau perbuat. Sebab orang-orang itu sudah mengetahuinya. Nah kalau sudah tahu, saudara nggak usah tanya. Ya kan? Tapi kalau saudara punya terjemahan Alkitab yang lainnya, itu akan membantu. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan tanda tanya saudara. Bukan tanda tanya. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada tanda baca. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan tanda seru, tanda bacanya, bukan tanda tanya. Bahasa Indonesianya. Jadi agak sedikit kurang tepat ya terjemahannya. Harusnya bahasa begini. Ya, harusnya bahasa begini. Mereka berkata begini. Ya. Bagaimana mungkin engkau melakukan hal ini? Artinya enggak boleh dilakukan. Kenapa kamu melakukannya? Artinya mereka menegur Yunus. Saudara. Ditegaskan oleh mereka saudara. Yang pertama. Mereka menegur, Tuhan pakai. Untuk menegur ketidaktaatan Yunus. Tapi yang kedua. Tuhan pakai mereka untuk membongkar kemunafikan Yunus. Tapi yang ketiga adalah. Tuhan mengajarkan mereka. Mengajarkan lewat orang-orang kapal ini. Tentang kemurahan Tuhan kepada Yunus. Kenapa? Kalau saudara baca ya. Di ayat 11. Kan mereka tanya gitu kan. Apa kami harus apakan kamu? Ayat 11, 12, 13 baru dibukakan. Biar lebih cepat. Harus kami apakan? Yunus ngomong apa? Lemparkan aku ke laut. Lemparkan aku ke laut. Maka redalah angin ribut itu. Tapi Alkitab berkata ayat 13. Ayat 13. Lalu harusnya apa? Lalu harusnya mereka mengangkut sama-sama. Yunus itu lalu dilempar ke laut gitu kan. Tapi tidak tuh. Alkitab mencatat lalu berdayunglah mereka sekuat tenaga. Supaya mereka bisa menepi. Mendapatkan daratan saudara. Itu artinya harusnya mereka langsung membuang Yunus. Kenapa tidak? Tuhan sedang mengajarkan Yunus tentang kemurahan hati. Mestinya. Artinya gini. Kami semua rela berkorban hanya demi satu orang kamu itu. Mestinya satu orang yang berkorban demi banyak orang gitu kan. Harusnya gitu kan. Itu kekristenan kan. Yesus mati untuk semua orang, semua manusia. Bukan semua manusia untuk satu orang. Tuhan sedang mengajarkan Yunus seperti itu saudara. Ya. Saya mau sampaikan begini saudara, terakhir. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, jangan coba lari. Dan jangan sampai, yang ironis adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang menegur kita, yang memberikan contoh kepada kita, malu. Yang harusnya berkorban, malah mengorbankan orang. Yang harusnya berdoa, malah didoakan orang. Yang harusnya mempersembahkan korban, malah orang lain yang tidak tahu Allahnya, tidak tahu Allah yang benar, itu yang mempersembahkan korban saudara. Yang harusnya melayani, malah dilayani. Ini cerita tentang Yunus di kisah pasal pertama ini saudara. Saya berharap apapun kondisi saudara hari ini, dengarkan saya baik-baik. Saya panggilkan semua pelayan musik boleh maju ke depan dulu, kita akan tutup. Ayo. Bawa hatimu kembali kepada Tuhan. Jangan lari dari Dia. Jangan lari dari panggilanmu, saudara. Tuhan sampai hari ini Dia masih mengejar Anda. Kalau Anda masih mengeraskan hatimu, dengar saya baik-baik. Tuhan punya segala cara. Dan Dia akan mendapatkan Anda. Dia akan menaklukkan Anda. Sampai Anda berkata, ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Kenapa saya katakan Tuhan akan mengejar Anda? Sebab Dia tidak mau. Ketika sekali Dia panggil, Dia tidak mau panggilannya gagal. Ketika Dia punya rencana, Dia tidak mau rencana itu dibelokkan. Dan Dia akan mengejar saudara. Sampai saudara sungguh-sungguh taruh di bawah kakinya. Datang kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya saudara.